Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fitri Dasara dari kelas 1A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam bentuk pola kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas pola kehidupan. Apa itu pola kehidupan? Pola kehidupan adalah kebiasaan dalam suatu kehidupan, seperti contoh pola kehidupannya dapat dinilai dari cara manusia mencari kebutuhan. Seperti contoh, dalam suatu desa terdapat pola kehidupan kasta, di mana masih adanya masyarakat membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Kedudukan masyarakat kalangan keluarga kerajaan dengan masyarakat biasa. Hal itu adalah contoh pola kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari pola kehidupan keanekaragaman pencarian nafkah, dapat diumpamakan masyarakat yang tinggal di area pegunungan akan banyak menekuni lapangan pekerjaan petani, berbeda dengan masyarakat di sekitar pantai sebagai nelayan. Bisa dikatakan pola kehidupan juga disesuaikan dengan habitat tempat makhluk hidup tersebut tinggal, karena pola itu adalah kebiasaan. Dan secara tidak langsung, makhluk hidup pastilah akan menyesuaikan pola hidupnya dengan alam sekitar. Jika tidak, maka makhluk hidup itu akan terancam punah. Macam-macam bentuk pola kehidupan. Makhluk hidup dengan lingkungan tertentu membentuk pola kehidupan yang khas, sehingga ditemukan berbagai pola kehidupan dengan kekhasan masing-masing. Adanya perbedaan lingkungan menyebabkan timbulnya berbagai pola kehidupan. Yang pertama, ada pola kehidupan di darat, pola kehidupan di laut, dan pola kehidupan yang khas. Pertama, kita membahas tentang pola kehidupan di darat. Pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan menurut musim. Misalnya, pada waktu musim hujan, kelembapan udara cukup tinggi, tanah basah, tumbuhan hidup subur, dan pada waktu musim kemarau, kelembapan udara menurun, mengakibatkan sebagian tumbuhan mati. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat yaitu keadaan tanah, suhu, angin, kelembapan udara, curah hujan, pancaran sinar matahari. Yang kedua, kita membahas tentang pola kehidupan di air. Lingkungan hidup di air dapat dibedakan menjadi 3, yaitu lingkungan air tawar, ada sungai, rawa, kolam, parit. Lingkungan air asin, ada laut, lingkungan air payau, danau, air tawar. Pola kehidupan di air akibat cahaya matahari. Lingkungan air yang tembus cahaya matahari mengakibatkan tumbuhan hijau. Sebagai produsen dapat mengadakan proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan zat makanan yang berguna bagi tumbuhan air dan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya di dalam air. Lingkungan air yang dalam tidak tembus cahaya matahari merupakan daerah yang tidak ada produsen, sehingga hewan yang hidup adalah pemangsa dan pengurai, atau karnivora dan saprovora, yang mendapat makanan dari bahan-bahan yang mengendap di dasarnya. Dalam kehidupan air berlangsung perpindahan energi dari sinar matahari ke tumbuhan air ke konsumen. Pola kehidupan di air akibat zat-zat pelarut. Limbah-limbah industri yang terlarut di dalam air dapat mengakibatkan produsen dalam air tidak berkembang, sehingga ikan-ikan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Pemupukan sering dilakukan pada kolam ikan agar tumbuhan air sebagai produsen tumbuh subur, sehingga makhluk hidup di dalam air tidak kekurangan makanan. Pola kehidupan di air akibat perubahan suhu. Suhu yang mudah berubah-ubah dapat mempengaruhi kehidupan di dalam air, baik untuk produsen maupun bagi makhluk hidup lainnya. Pola kehidupan di dalam air di semua lingkungan sebenarnya sama, hanya jenis makhluk hidupnya yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh sifat khas masing-masing lingkungan air tersebut. Untuk yang ketiga, ada pola kehidupan yang khas. Hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam suatu ekosistem merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas terbagi atas ada simbiosis. Yang pertama, simbiosis adalah cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam hubungan yang erat. Dilihat dari asal katanya, simbiosis adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidup bersama. Setiap makhluk hidup yang melakukan hubungan simbiosis disebut sebagai simbion. Pertama, ada simbiosis mutualisme. Apa sih simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah cara hidup bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di sini contohnya ada 3 ya. Dalam hubungan ini, kupu-kupu akan dapat menikmati nektar yang dihasilkan oleh bunga, sedangkan keuntungan yang dimiliki oleh bunga adalah dengan menempelkan serbuk sari pada tubuh dan kaki kupu-kupu. Serbuk sari yang menempel
tersebut akan dapat dibantu dalam proses penyerbukan dengan bunga lain dalam jenis yang sama. Yang kedua di sini ada burung jalak dan kerbau. Dalam proses yang satu ini, burung jalak akan dapat membantu kerbau untuk menghilangkan kutu yang menempel di badannya. Pada hubungan interaksi ini, kerbau akan terhindar dari kutu parasit, sedangkan burung jalak akan mendapatkan sumber makanan tambahan. Yang ketiga ada burung plover mempunyai kebiasaan untuk memakan sisa makanan dan parasit yang menempel pada gigi buaya. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang satu mendapat keuntungan, yang lainnya dirugikan. Di sini contohnya ada dua, bunga rafflesia yang menyerap sari-sari makanan dan dari inangnya diambil dari sari makanannya oleh bunga tersebut. Yang kedua, tanaman tali putri yang menyerap sari makanan yang berupa zat organik dari inangnya yang diambil sari makanannya oleh tanaman tali putri. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. Setelah hiu makan, biasanya sisa-sisa makanan akan berjatuhan. Di saat sisa-sisa makanan jatuh, ikan-ikan remora bakal menempel dengan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan dari hiu. Ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Ada juga bunga anggrek yang mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan dalam hal apapun. Yang pertama tadi untuk pola kehidupan yang khas ada simbiosis, dan yang kedua ada antibiosis. Macam-macam antibiotika yang dihasilkan dari pola kehidupan sebagai antibiosis antara lain penisilin, streptomycin, kloromycin, andreomycin, teramisin, tetraxilin, dan lain-lain. Pola interaksi antibiosis atau amensalisme. Pengertiannya, pola interaksi berupa hubungan antara dua individu berbeda jenis. Individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lain dengan jalan mengeluarkan zat kimia atau alelokimia tertentu. Contohnya, jamur Penicillium notatum akan mengeluarkan zat kimia antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Contoh yang kedua, pohon pinus atau pohon walnut akan mengeluarkan zat kimia yang menghambat tumbuhan lain, sehingga akan sulit menemukan tumbuhan lain di sekitar hutan pinus. Jadi kesimpulannya, pola kehidupan adalah kebiasaan dalam suatu kehidupan. Seperti contoh pola kehidupannya dapat dinilai dari cara manusia mencari kebutuhan. Makhluk hidup dengan lingkungan tertentu membentuk pola kehidupan yang khas, sehingga ditemukan berbagai pola kehidupan dengan kekhasan masing-masing. Adanya perbedaan lingkungan menyebabkan timbulnya berbagai pola kehidupan. Pola kehidupan dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu pola kehidupan di darat, pola kehidupan di air, dan pola kehidupan yang khas. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.